Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar salah satu koin yaitu BNB, yang mana ini juga banyak kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebelum saya lanjut buat bahas BNB ini, buat teman-teman yang belum tahu mungkin sebentar lagi ya, atau lebih tepatnya sekitar 1 hari 7 jam lagi, atau ini akan mungkin bertepatan pada hari Kamis di subuh-subuh teman-teman. Ini akan diadakan yang namanya FOMC meeting ya di bulan Mei ini. Dan mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk saya bahas terkait FOMC meeting ini secara lebih lanjut, beserta juga dengan kondisi makroekonomi ya yang sedang happening saat ini, boleh banget komen di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan saya baca ternyata banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan nih buat update dan bahas terkait hal ini secepatnya. Dan oke, di sini kita balik lagi ke CMC atau coinmarketcap.com, di mana di sini per video ini saya record di tanggal 6 Mei tahun 2025. BNB ini menempati posisi kapitalisasi pasar atau urutan secara market cap-nya nomor 5 terbesar dari segi market cap ya di market kripto, dan dia tepat berada di bawah XRP dan di atas Solana dengan harga sekitar $597 per koin per video ini saya record. Jadi bisa naik maupun turun ke depannya. Dan ya, kita bakalan bahas banyak teman-teman seputar BNB ini, dan tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama mungkin kita bakalan mulai dulu kali ya dari chartnya atau dari segi price action-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati untuk harganya seperti yang tadi saya katakan, per video ini saya record ada di kisaran harga $597 per koinnya. Dan I think ini adalah salah satu koin yang juga cukup, tahan badai ya, yang mana memang ketika, bulan-bulan lalu, bukan berarti BNB ini tidak mengalami penurunan, tapi kalian bisa lihat sebenarnya dari topnya. Nah, let's say dari sini ke bottom-nya yang di sini mungkin itu cuma 30-an% teman-teman. Nanti kita bisa lihat data seputar return-nya atau seputar ya, performanya lah ya dari BNB ini selama at least tahun 2025, tapi so far kita tidak melihat memang ada penurunan yang sangat signifikan. Dan di bulan April kali ya, di awal-awal April ini mulai climbing up lagi, dan let's say kita tarik dari bawah ke atas, ini udah plus belasan persen lah ya, lumayan banget sebenarnya. Tapi I think BNB ini, secara volatilitas kalau dibandingkan ya dengan beberapa koin kripto lain, let's say seperti meme coin atau mungkin altcoin-altcoin lain, itu sebenarnya volatilitasnya, relatif cukup rendah ya. Dan ini dalam tanda kutip dibandingkan dengan, koin kripto lain atau altcoin lain atau kebanyakan altcoin dan meme coin lain gitu. Dan mungkin kalau dibandinginnya dengan aset-aset, tradisional, itu tentunya BNB ini masih termasuk volatil ya teman-teman, karena market kripto sendiri pada dasarnya memang masih tergolong, high risk market gitu. Dan di sini kalau kita coba amati ya, secara price action kita bisa menjumpai ada beberapa area important yang mungkin teman-teman bisa tinjau, atau ada beberapa area penting lah ya yang mungkin teman-teman bisa amati, yang mana di sini seperti biasa udah saya bantu tandai untuk teman-teman bisa coba analisa sendiri juga. Tapi meskipun di sini ada marking yang saya berikan, teman-teman juga wajib banget analisa mandiri karena ya belum tentu saya juga bener teman-teman. Dan ya, kalian wajib banget ya due diligence dan analisa mandiri, sehingga apabila kalian hendak bertransaksi di aset tertentu, teman-teman bisa mendapatkan, risk to reward ratio juga yang optimal gitu. Dan di sini kita bisa mengamati so far BNB sangat respect sama trend line-nya yang terbentuk di sini. Nah, sangat, cukup di-respect, yang mana setiap kali harga dari BNB ini coba, hit ya di trend line-nya, di sini kita selalu dapat, rebound nih. Kalian bisa lihat nih beberapanya di sekitaran sini, ini selalu ada rebound ya yang cukup oke dari, trend line-nya, dan so far masih belum putus atau belum di-breakdown. Dan terakhir kali kita lihat di sini, ini juga cukup di-respect ya, meskipun, sempat ngekor cukup panjang, tapi kalian bisa lihat so far kita berhasil mempertahankan nih di, trend line, kenaikannya yang ada di sini. Dan so far BNB dalam beberapa waktu dekat I think dia bakalan coba menguji atau testing lagi ke resistance ya yang di sini. Dan mengingat ya resistance ini banyak banget menahan pergerakan harga BNB, kalian bisa lihat di sini ini tertahan, kemudian di sini juga tertahan, and then di sini juga banyak banget, hitnya, dan bahkan ketika di breakout di sini sempat jadi support untuk, mendorong kembali harga BNB bisa naik ke atas, dan seterusnya kalian bisa lihat di sini. Dan ya, I think dalam beberapa waktu dekat jika performanya seperti ini terus disertai juga dengan stochastic RSI yang, eee, climbing up ya, ini ada potensi dalam jangka waktu dekat mungkin BNB bakalan coba hit atau menguji kembali ke area resistance yang ada di sini.
Dan itu adalah probabilitas pertama dan tentu ya banyak harapan dari holder BNB agar BNB ini bisa breakout ke atas nih dari supply area-nya. Karena, eee, ini sesuai dengan probability yang kedua atau kemungkinan yang kedua, jika BNB ini ternyata berhasil breakout dari supply area ini, maka ada potensi terjadi yang seperti ini. Dan ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana kalau kalian lihat di sini, nah di pergerakan yang ini, kalian bisa lihat dia breakout and then testing dulu kemudian naik lagi dan, kenaikannya tersebut targetnya adalah area supply nih atau resistance-nya yang ada di sini. Jadi ada potensi untuk dia menguji di, supply area yang di sini. Dan I think potensinya atau secara probabilitas kemungkinan 1 dan juga 2, di mana tadi probabilitas pertama adalah dia hit atau testing di supply area ini, terlepas dari dia terkena rejection atau enggak. Dan kemudian kemungkinan kedua, di mana dia breakout and then, bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu kemungkinan atau posibilitas yang cukup major atau punya persentase setidaknya dari POV saya pribadi itu cukup besar. Kenapa? Karena simple. BNB ini kalau kalian lihat ya, nah di sini, ini kan sebenarnya dalam beberapa waktu dekat ini memang sudah create ya, yang namanya new all time high gitu, yang mana all time high sebelumnya di tahun 2021 udah dilewatin nih, kalau mungkin saya tandai di sekitaran sini. Nah ini udah dilewati sebenarnya teman-teman. Dan secara tren ya, teman-teman nggak bisa memungkiri ya, ini tren sangat bullish ya, kalian bisa lihat nih dari bawah ke atas ini sangat bullish teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, dari awal nih mungkin di sekitaran bottom-nya di sekitaran tahun 2023 pada saat itu, and then kita tarik ke atas ya return-nya udah ratusan persen gitu. Di sini kalau kita coba tarik dari bottom sini ke atas ya secara return ya, atau paling nggak ke harga sekarang udah seratusan persen, bahkan kalau ke topnya 200-an persen lebih gitu. Jadi BNB so far secara trend, secara price action cukup bullish dan I think, potensi atau probabilitas pertama atau kedua tersebut itu cukup realistis untuk paling tidak bisa digapai oleh BNB. Dan nanti kalau misalkan memang ternyata berhasil breakout dari, supply area-nya yang di sini atau resistance yang di sini sesuai dengan, kemungkinan yang kedua, ya maybe kita bakalan bahas lagi untuk, bisa nih menentukan target-target yang realistis buat BNB. Namun kita juga harus, lihat ya potensi atau probabilitas lain di mana seperti biasa kita nggak pernah bisa menerka dan menerbak market 100%. Dan untuk potensi yang ketiga meskipun secara sudut pandang saya pribadi untuk kemungkinannya cukup kecil terjadi, tapi tentu tetap ada di mana kalau ternyata BNB ini berhasil breakdown dari trendline yang di sini, ya ada potensi ya setidaknya untuk dia menguji ke area demand atau demand zone terdekatnya yang ada di bawah sini. Dan buat teman-teman yang nanya ini di harga berapa, ya kalian bisa lihat ya di pojok kanan. Dan ya lebih kurang seperti itu, tapi so far selama BNB ini mempertahankan demand zone yang ada di sini, apalagi jika dia berhasil mempertahankan trendline yang ada di sini, I think so far ya, buat pergerakan bullish atau momentum bullish dari BNB ini akan masih terus berlanjut. Dan kalau kalian lihat juga stochastic RSI juga, sedang climbing up dan kita sama-sama tahu ya, BNB ini adalah salah satu koin atau ya utility coin ya dari salah satu exchange terbesar di dunia, bisa dibilang seperti itu setidaknya hingga saat ini ya, exchange terbesar di dunia. Dan kita tahu nih siapa pihak di belakangnya yang merupakan salah satu orang yang mungkin salah satu orang terkaya ya, atau bisa dikatakan orang yang buat duit paling banyak di market crypto gitu, salah satunya lah ya, kita bisa tahu lah ya, yang depannya C teman-teman, harusnya teman-teman tahu nih. Dan ya, orang tersebut tentu kita sama-sama tahu berada di belakang, dari koin BNB ini. Dan ya makanya kalau kalian lihat nih mungkin secara harga ya relatively cukup stabil lah ya kalau bisa dikatakan, dan mungkin di-compare sama beberapa altcoin lain seperti yang tadi saya katakan, secara drawdown juga ini cukup sedikit gitu dari BNB ini. Dan kalau kita lihat datanya, kalau kita mungkin cek dari token terminal. Nah, di sini untuk chain-nya, yaitu BNB Chain, kita bisa lihat, untuk performanya sendiri, ya kalian bisa notice beberapa hal, tapi mungkin yang mau saya tunjukkan lebih, lanjut adalah di segi financial statement-nya, karena ini penting banget untuk kita amati. Di mana kalau bulan Mei ini teman-teman bisa, unlear dulu karena nggak valid ya teman-teman datanya. Ini baru tanggal 6 Mei dan tentu tidak bisa merepresentasikan data di bulan Mei secara, menyeluruh atau sepenuhnya. Tapi mungkin kita bisa lihat atau tarik data dari sebelumnya teman-teman. Yang mana kalau mungkin di 2024 mostly mungkin, secara revenue ya ini mengalami keuntungan, bahkan mungkin kalau kita lihat di Desember tahun 2025 di sini kalau kita coba, lihat, sorry maksudnya Desember 2024 teman-teman. Kalau kita lihat revenue-nya ini menyentuh angka sekitaran 1,9 million, US dollar gitu. Dan di sini kalau kita tarik terus ke belakang, kita bisa tahu bahwasannya return-nya atau secara revenue ya, bukan return teman-teman. Nah, di sini revenue-nya, ini mulai turun di bulan Januari, di mana di bulan Januari turun 22,3% menjadi 1,5 million US dollar, dan kemudian naik kembali di bulan Februari menjadi 3 million of dollar. Dan ini merupakan salah satu
revenue yang cukup tinggi ya di bulan Februari ini untuk BNB Chain, dan setelahnya ya kita bisa melihat nih mulai ada penurunan kembali. Yang mana di bulan Maret ini kembali lagi ke $2,6 million, kemudian di bulan April ternyata kita dapat revenue di BNB Chain ini, kita bisa melihat turunnya juga cukup signifikan ya di angka $1,5 million gitu. Tapi ya seturun-turunnya dia masih masuk $1 million lebih teman-teman, dan ya mungkin mari kita lihat ya di bulan Mei ini gimana buat performanya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk revenue yang sudah di-generate sekarang itu sekitar $223,1 ribu gitu. Dan ini baru di tanggal 6 Mei. Dan kalau kita coba lihat untuk sisi lain ya, mungkin kita coba lihat data dari CoinGlass di sini. Buat BNB sebenarnya secara derivatif data, ya mungkin nggak terlalu signifikan ya, memang karena BNB ini secara volatilitas juga sepertinya agak kurang diminati oleh para pelaku pasar, mungkin teman-teman karena mungkin nggak terlalu volatile. Jadi sebenarnya kalau kita lihat volume ya lumayan besar teman-teman, tetap lumayan lah ya. Tapi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di BNB ini cukup kecil sebenarnya untuk koin seukuran BNB, yaitu di sekitaran $200,000 yang terlikuidasi ya secara total value, dan ini ternyata didominasi oleh short position-nya. Dan kalau kita coba lihat dari segi mungkin ini, nah di sini kalau kita baca datanya dari ChainSpec, kita nih bisa tahu teman-teman bahwasannya buat BNB ya, ini untuk chain-nya sendiri ini secara real time TPS. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, TPS itu transaction per second, kalian bisa baca di sini. Nah ini BNB Chain setidaknya dari segi real time TPS-nya ini menempati urutan ke-5 teman-teman. Jadi di bawah Tron nih kalau kalian lihat untuk real time TPS-nya ini per sekarang ada di 118,8 transaction per second buat BNB Chain. Jadi ya cukup cepat lah ya, cukup bersaing sebenarnya dengan berbagai chain-chain lain. Dan kalau kita lihat dari segi analitiknya, di sini kita bisa lihat bahwasannya seperti yang sebelumnya saya katakan, buat BNB ini cenderung tidak terlalu volatile ya apabila dibandingkan dengan berbagai koin kripto atau altcoin lain. Karena kalian bisa lihat sendiri untuk return-nya di bulan Januari dan juga Februari ini pada saat itu ya memang di kuartal 1 tahun 2025 ini menjadi kuartal yang cukup negatif buat overall market kripto. Tapi BNB ini cuma minus sekitar 3,40% di bulan Januari, kemudian minus 13,2% di bulan Februari, dan kemudian disambut lagi dengan return yang cukup positif di bulan Maret sekitar 3% lah ya. Dan di bulan April ternyata kita harus dapat lagi minus 0,87% di BNB ini, dan sekarang di bulan Mei ongoing, ini di tanggal 6 Mei ini ongoing lah ya, minus 0,43%. Jadi kalian bisa lihat untuk pergerakannya nggak ada yang minus dalam banget dan juga nggak ada yang plus dalam banget atau tinggi banget juga gitu. Jadi secara volatilitas kita bisa cukup mengira-ngira lah ya bahwasannya memang less volatile atau cenderung lebih tidak volatile dibandingkan mungkin meme coin atau altcoin lain gitu ya untuk BNB ini. Dan kalau kita coba lihat sebenarnya secara return ya di kuartal 2 ini sebenarnya menjadi salah satu kuartal yang paling buruk ya buat BNB bisa dikatakan. Karena 4 tahun sebelumnya, yaitu di kuartal 2 di tahun 2021 sampai 2024, ini return-nya minus semua, merah semua, negatif semua teman-teman. Dan ya mari kita lihat apakah di kuartal 2 ini bakalan tampil beda nih untuk BNB, atau justru bakalan history repeat itself, atau mengulang kembali sejarah sebelumnya atau 4 kuartal 2 sebelumnya gitu. Tapi ya mengingat dengan siapa di belakangnya, kemudian juga memang menjadi salah satu koin atau utility coin dari salah satu exchange yang terbesar lah ya bisa dikatakan. Ya itu salah satu memang specialty-nya dari BNB ini, di mana dia bisa menjadi utility coin dari exchange tersebut. Dan tentu banyak benefit memang yang bisa di-provide dengan punya atau akumulasi BNB ini, seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, ini realistis aja, seperti misalkan kalian bisa ikut launch pool di exchange tersebut, atau mungkin kalian bisa dapat trading fee dan lain-lain. Jadi memang secara utility ada ini untuk BNB ini. Dan ya apakah dengan banyaknya utilitas dan juga orang di belakangnya yang cukup kuat tersebut bisa mengangkat harga BNB ini menjadi ya at least positif return-nya di kuartal 2 kali ini, atau justru bakalan negatif nih sama seperti kuartal 2 sebelumnya? Boleh juga teman-teman komen pendapat kalian seputar BNB ini di kolom komen di bawah, dan mungkin nanti kita bisa diskusi. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat pembahasan BNB kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.